kepuasan konsumen itu pada dasarnya tidak bisa diukur ya, tidak bisa diukur dengan kuantitas atau dengan satuan apapun, uang kah, angka kah, dan sebagainya. Namun supaya dapat dihitung gitu ya, dapat diteorikan, dapat dihitung dan sebagainya, maka perlu adanya metode ya atau penghitungan di mana seolah-olah kepuasan konsumen ini dapat diukur dengan satuan uang. Ya. Nah, tujuan setiap konsumen dia pasti akan ingin memaksimumkan kepuasan total nih yang kemarin kita bahas, gitu ya. Sehingga masing-masing konsumen ini nanti berusaha supaya apa sih yang harus dia konsumsi, kemudian sesuai dengan kebutuhan mereka dan sebagainya, itu pasti mereka akan berusaha untuk memaksimumkan kepuasan total. Ya. Tetapi kepuasan itu kemarin kita bahas ada kendalanya, ada batasnya. Yaitu apa kemarin? Batasnya adalah anggaran di situ. Nah, karena ada batas anggaran, maka di sini berlaku hukum juga diminishing return. Nah, di sini ada rumus yaitu marginal utility of X gitu ya. Marginal itu perubahan, Mbak Mas. Kalau di dalam rumusnya itu X itu adalah marginal utility. Marginal itu adalah batas atau perubahan, utility adalah kepuasan, of X itu adalah barang X. Nah, jadi kemarin faktor yang mempengaruhi seseorang merubah konsumsinya itu kan adalah harga ya. Nah, di sini perubahan utilitas atas konsumsi atas konsumsi barang X itu disimbolkan dengan marginal utility of X dibagi dengan price of X. Nah, marginal utility of X dibagi dengan dibagi dengan harga X itu sama dengan juga marginal utility of Y. Jadi perubahan kepuasan akan konsumsi barang Y berbanding dengan harga barang Y sampai dengan nanti MUZ sampai dengan price of Z tadi. Karena apa? Kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu kan banyak nggih, Mbak Mas. Nah, sehingga kalau MUY itu sebenarnya adalah delta. Delta adalah perubahan utilitas konsumen yang pertama dengan dikurangi selisih perubahan utilitas kepuasan atas jumlah konsumsi barang yang kedua. Nah, di sini batasnya adalah masing-masing itu mempunyai constraint atau budget constraint atau kendala anggaran. Ya, yang kemarin Ibu contohkan 1 juta itu tidak bisa kalian maksimalkan semua untuk makan dan fashion saja misal. Tetapi 1 juta itu kebutuhannya macam-macam tuh di situ. Nah, sehingga 1 juta itu ketika kalian gunakan untuk 1 atau 2 barang untuk konsumsi saja, maka kebutuhan yang lain tidak akan terpenuhi gitu. Padahal sebenarnya kalian pengennya semuanya kebutuhan terpenuhi. Nah, itu 1 juta itu merupakan budget constraint atau budget line, garis anggaran gitu ya. Kemudian berlakunya hukum diminishing return. Nah, ini saya contohkan diminishing return. Jadi hukum kepuasan yang semakin lama semakin menaik, tapi semakin lama semakin menurun. Ya, hukum kepuasan yang menaik, tapi semakin lama semakin menurun. Nah, contohnya apa? Misal paling gampang adalah ketika teman-teman mengkonsumsi makanan. Ya, contohnya misal kalian lapar banget gitu ya, lapar banget kalau punya uang berapa ya, katakanlah 50.000 gitu ya, 50.000. Kalian beli, paling suka apa teman-teman kalau jajan? Kira-kira paling suka apa? Mie ayam. Mie ayam. Mie ayam, oke. 50.000. Ayam geprek. Oh ya, ayam geprek ya. Satunya berapa? 1 porsi 10.000 ya, katakanlah ya. Nah, misal kalian tuh benar-benar lapar tuh, benar-benar lapar,
50.000, kita berbicara mengenai diminishing return ya. Pertama makan satu porsi mie ayam atau ayam geprek gitu ya. Oh, puas ya, meningkat kepuasannya dari 1 sampai 10 meningkat menjadi 5 kepuasannya misal. Tapi masih lapar gitu ya. Nah, masih punya uang tuh 50 gitu ya. Kemudian teman-teman nambah lagi satu porsi mie ayam atau ayam geprek. Nah, kepuasannya naik lagi, tapi tidak 5 lagi naiknya. Kepuasannya naik, misal let's say katakanlah 3 gitu. Oh, ternyata masih lapar lagi karena cowok ya. Lapar lagi gitu ya. Puas, kenyang, tapi belum kenyang banget gitu ya. Nambah lagi satu gitu ya. Porsi gitu ya. Naiklah tidak 3 lagi tetapi 2 misal. Oh, masih lapar lagi. Naik kepuasannya 1. Ya, coba diperhatikan pola naiknya. 5, 3, 2, 1. Kenaikan kepuasan tetapi semakin lama semakin menurun. Nah, kalau misal ditambah lagi sampai 5, porsi kelima, kira-kira apa yang terjadi Mbak Mas? Muntah, Bu. Muntah ya. Jadi ada batas gitu ya, atau diminishing return. Kembali, jadi nggak mungkin ini teman-teman istilahnya nikmat terus gitu ya, atau puas terus, nggak mungkin. Itu pasti ada eneknya gitu ya, ada muntahnya, ada mualnya, ada kekenyangan atau mungkin pegah dan sebagainya. Itu saya contohkan diminishing return pada perilaku konsumsi gitu ya. Nah, itu sehingga di sini nanti teman-teman juga harus paham apa sih itu hukum diminishing return-nya, itu kenaikan kepuasan yang semakin lama semakin menurun. Nah, kemudian di sini ada total utility atau total kepuasan. Ya, total kepuasan ini adalah fungsi dari berapa banyak jumlah Ki, gitu ya. Berapa banyak jumlah Ki yang dikonsumsi oleh teman-teman, gitu ya. Nah, kemudian yang tadi marginal utility itu didapatkan dari mana sih? Ya ini Ibu tadi sudah sempat spill ya, itu adalah delta total utilitas dibagi dengan delta jumlah yang dikonsumsi. Jadi setiap perubahan jumlah kepuasan atas perubahan jumlah Ki yang dikonsumsi gitu ya, atau perubahan output. Nah, ini Ki adalah output, total delta TU adalah perubahan total utilitasnya dan perubahan total outputnya. Nah, ini contohnya, nah ini coba kita lihat. Di sini ada fungsi kepuasan total. Ya, kita lihat di sini fungsinya adalah total utility sama dengan 16Q min Q square atau kuadrat gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini, TU max itu sama dengan 16 min 2Q. TU max 16 min 2Q. Nah, di sini hubungan TU dan MU ditunjukkan dengan TU akan meningkat bila mana marginal utility lebih besar dari 0 atau positif. Nah, coba dilihat ya di sini. Marginal utility selagi dia masih lebih besar dari 0, dia akan bernilai positif total utilitasnya. Ya, ketika MU-nya ini masih lebih besar dari 0, maka total utilitasnya masih meningkat gitu ya. Tetapi kalau total marginal utility-nya sama dengan 0, maka nanti kalau sudah sama dengan 0, maka total utility-nya akan menurun. Kalau sudah marginal utility-nya negatif, maka total utility-nya akan bernilai negatif. Ya. Jadi selama total utility naik, maka MU positif. Ya, puncaknya ada di sini. Puncaknya ada di marginal utility sama dengan 0. Ya. Ya, Bu, ini dari mana? Nah, ini kan kuadrat ini ya. Jadi TU max itu
Ya. Jadi dari 16 Q ya di turunan ya, turunan fungsi TU. Kalau TU max berarti turunan pertama dari 16 Q min Q kuadrat menjadi 16 min 2 Q ya, turunan pertama itu ya. Kemudian contohnya seperti apa Bu? Kayak gini Bu. Nah, misal contohnya teman-teman apa ya? Suka hiburan nggak? Nonton nggak? Apa yang suka nonton apa? Anime. Oh, anime. Terus yang cewek drakor ya. Nonton demo. Ya, drakor. Udah drakor aja ya. Siapa yang pernah nonton drakor sampai lupa waktu? Saya. Oh, saya. Banyak. Ya, catat ya Mbak Herina mengurangi poin ya. Enggak. Jadi, nah, ini membahas mengenai utilitas. Nah, kalau yang biasa nonton drakor lupa waktu, ini kan awalnya seru ya. Misal paling banyak berapa episode drakornya? 20. 20. Ya, 20 episode ya. Oke. Nah, awalnya seru ya. Misal episode 1 sampai 5. Wah, seru nih. Nggak bisa berhenti nih. Harus apa namanya, nonton sampai selesai biar penasarannya nggak ini ya gitu. Nah, tapi lama-kelamaan apa yang dirasakan? Bosan ya. Karena apa? Ya itu tadi ada perubahan ya, perubahan marginal utility atas banyaknya episode yang kamu konsumsi gitu ya, episode yang kamu tonton gitu ya. Berlaku hukum apa tadi? Ini diminishing return, law of diminishing return ini tadi. Gitu ya. Nah, sehingga nonton drakor tadi yang maraton 1 sampai 20 episode tadi awalnya seru tapi lama-lama akan jenuh. Nah, dilihat dari apa? Ini loh perubahannya Mbak Mas. Marginal utilitasnya kalian ini perubahannya ini dihitung dari mana sih sebenarnya? Dari selisih nih loh. Selisih dari total utility. Jadi 13 ini dari mana? Dari 28 minus 15. Dari apa? Dari sejumlah Q yang kalian konsumsi nih. Nah, misal dari 1 ke 2 nih. Ya, total utilitasnya naiknya berapa? Dari 15 ke 28. Berapa coba naiknya? 13. Nah, misal di episode ketiga nih, dari 28 ke 39, total utilitas kamu tetap naik nggak tuh? Naik. Tapi tidak setinggi yang kenaikan awal. Ya, pertama nonton episode pertama total utilitasnya 15. Episode kedua total utilitasnya bertambah 13 menjadi 28. Kemudian episode ketiga misal total utilitasnya bertambah 11 menjadi 39. Nah, coba dilihat polanya nih. Semakin banyak Q yang ditonton gitu ya, episode yang ditonton, marginal utility-nya dia akan semakin menurun. Nah, ini menunjukkan law of diminishing return tadi Mbak Mas. Itu kalau kalian teruskan gitu ya, bahkan sampai episode 30 ya, sampai mapok-mapok kalian gitu ya. Atau misal kalau yang makan tadi sampai enak muntah-muntah gitu ya. Nah, itu yang dimana puncaknya ketika sudah nol, total utility-nya sudah nggak bisa tambah lagi tuh, ya pasti dia akan negatif tuh. Ibaratnya kalau makan sudah penuh gitu ya, sudah nol total, wes pokoknya maksimal ini udah kepuasannya maksimal, masih ditambah terus ya itu malah minus atau muntah. Paham ya Mbak Mas ya? Oke, sekarang kita lihat grafiknya. Oke. Mbak Mas kalau ketemu grafik seperti ini jangan pusing ya. Kita petani satu-satu. Nah, di sini ada dua grafik. Ya, ini sebenarnya adalah representasi dari tabel total utility dan marginal utility yang tadi gitu ya. Nah, total utility polanya seperti ini. Kita lihat. Di sini ada apa? Gambar apa ini? Apa? Curve? Lengkung ya? Lengkung ya. Oke. Nah, ini yang vertical line itu adalah total utility of X. Kemudian yang horizontal line adalah quantity of X. Ya. Baik itu goods or services dari quantity of X. Paham ya di situ ya? Nah, TU max itu ada di sini nih. Ya.
total utility max. Total kepuasan maksimum ada di sini. Nah, kalau nanti sudah pada maksimum ini, kemudian Q-nya itu ditambah, itu lama-lama dia total utility-nya akan turun tuh. Q-nya ditambah lagi, total utility-nya semakin turun, semakin turun, semakin turun, semakin turun. Jadi ini sebenarnya kalau diteruskan sampai bawah, Mbak Mas, seperti ini. Ya. Kalau diturunkan dia akan turun sampai bawah. Nah, di sini menunjukkan mana Bu yang paling tinggi. Nah, misalnya kita mengkonsumsi dari 0 ke 2. Nah, ini kita kalau kita tarik garis, nah ini segini Mbak Mas. Ya. Tinggi ini ya. Terus nanti kalau kita tambah lagi, kita tarik garis saja. Total utility-nya naik, tapi tidak setinggi kenaikan. Namanya increase, ya, kenaikan. Increase of utility, gitu ya. Kenaikan dari kepuasan. Tapi kalau ditambah terus jumlah Q-nya, ya, jumlah Q-nya ditambah terus, nah ini lama-lama nanti akan turun. Nah, sedangkan ini adalah marginal utility-nya, atau perubahan dari setiap penambahan Q, gitu ya, yang terjadi, gitu ya. Kemudian menghasilkan berapa perubahan utilitasnya. Nah, ini digambarkan dalam garis yang sifatnya linear. Gitu ya. Setiap penambahan satu, gitu ya. Nah, pertama, marginal utility-nya tadi awal titiknya 16 tambah 1 mungkin di sini 15 tadi ya naiknya gitu ya. Kemudian tambah 2. Jadi sebenarnya tingkat ketinggian ini adalah menunjukkan ini increase-nya ini Mbak Mas. Ketika nambah 1 ya dia akan increase total utility-nya 15 gitu ya. Nambah 2 total utility-nya 11 tadi gitu ya. Nambah jadi 3 gitu ya total utility-nya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini marginal utility. Ini ya. Yang ini tadi Mbak Mas. Oke. Ya, digambarkan menjadi ini. Tuh ya. Oke, paham sampai sini? Oke, kita agak cepat sedikit ya ini karena ada banyak muatan materinya, 33 slide gitu ya. Oke, kita lanjut ke kondisi keseimbangan konsumen dan kurva permintaan konsumen. Nah, secara teoritis konsumen ini akan memperoleh kepuasan total atau total utility maksimum pada saat harga itu sama dengan tambahan kepuasannya. Jadi syaratnya keseimbangan konsumen itu syaratnya ini, TU max ketika terjadi ketika PX sama dengan M2X. Total utility maksimum itu terjadi ketika harga barang X itu sama dengan perubahan utilitas barang X. Nah, ini dicatat dulu aja. Nanti ini syaratnya gitu ya. Konsumen akan memperoleh kepuasan total maksimum pada saat harga P sama dengan tambahan kepuasan atau marginal utility. Nah, misal MUX sama dengan PX, jika PX sama dengan 4, ya dimasukkan aja ke persamaan yang tadi, ya persamaan MUX-nya gitu ya. Nah, TU max sama dengan MUX ya, 16 min 2Q, ya, persamaannya kan di sini. 16 min 2Q sama dengan 4. Ya, 2QX sama dengan 16 min 4, QX-nya sama dengan 6. Jadi, apa namanya, pada saat harga 4, maka kuantitasnya yang akan dikonsumsi sejumlah 6. Ya. Kemudian dari harga P4 ini dan kuantitas 6 ini, berapa total utility-nya? Masukkan aja ke persamaannya. Persamaannya adalah 16 QX minus QX kuadrat. Ya, masukkan di sini P-nya berapa? Q-nya berapa di sini karena di sini variabelnya Q ya, gitu ya. Q-nya adalah 6, masukkan aja 16 kali 6, 96 minus 6 kuadrat minus 36 sama dengan 60. Ya, jadi ketika nanti ditanyakan berapa kepuasan total pada saat PX sama dengan MUX gitu ya. Oke.
Kemudian, wah, Bu, ini kurva-kurva semua ya, Bu, ya. Karena kan kemarin saya sampaikan kurva ini sebenarnya memudahkan teman-teman untuk menghafalkan teori gitu ya, atau memahami teori, karena kurva adalah sebuah instrumen atau tools gitu ya. Nah, kurva MUX dan kurva permintaan terhadap barang X, nah ini digambarkan ya tadi seperti ini. Jadi MUX ini tadi yang garis di kurva ini, tadi ini sama ya. Nah, ini akan digambarkan dengan kurva permintaannya, demand. Ya, silakan ini dilihat, ini adalah kurva permintaan atau kurva demand. Jadi, kita lihat di sini. Ketika harga barangnya 4 gitu ya, price of X-nya 4, maka kuantitas yang akan dibeli itu adalah 6 di sini. Nah, tetapi ketika harganya naik 8, maka kuantitas yang akan dibeli berkurang, yaitu sejumlah 4. Nah, ini contohnya apa namanya? P4 ini ya, P4 ini gitu ya. Ya, ini juga digambarkan di sini di MUX juga marginal utility-nya sebesar 8 tadi. Gitu ya. Kemudian di sini juga ketika P-nya P-nya 4, di sini digambarkan apa namanya? Marginal utilitasnya ada sebesar quantity of X-nya gitu ya, sebesar 6 sini. Jadi intinya di sini adalah kepuasan konsumen itu mencapai kepuasan maksimal ketika saat MU sama dengan harga. MU sama dengan harga. Jadi ini kepuasan maksimal ketika MU sama dengan harga. Ya, MU-nya itu kan 4 ya di sini. Nah, kemudian kalau dari kurva permintaannya, harganya itu kan 4. Jadi pada saat kepuasannya sama dengan harga, konsumen itu mengkonsumsi lebih banyak barang, yaitu 6. Nah, logik nggak di situ? Logik, karena apa? Kalau misal MU-nya 8 di sini, nah yang dikonsumsi oleh konsumen berapa di sini? 4. Lebih seneng mana? Ya lebih seneng yang ini dong, yang 6 gitu ya. Karena semakin rendah harga gitu ya, ketika harga 4, maka apa namanya? Barang yang dikonsumsi lebih banyak. Jadi misal harga kopi misal dari 20.000 gitu ya. Kalau harga kopi 20.000, tambahan kepuasan nilainya adalah 15.000 misal gitu ya. Jadi beli nggak di situ? Misal kalau harga kopinya 20.000, ada tambahan kepuasan nilainya 15.000, kira-kira membeli nggak gitu. Oke, kemudian, nah ini kurva permintaan individu dan kurva permintaan pasar. Nah ini gampang Mbak Mas. Kalau ini adalah kumpulan. Jadi setiap konsumen itu kan dia punya kurva permintaan nih. Price of X dan key of X ini adalah kurva permintaan A, konsumen A. Ini kurva permintaan konsumen B. Nah kumpulan dari dua kurva ini kemudian digabung gitu ya menjadi kurva permintaan pasar. Jadi kurva permintaan pasar adalah akumulasi dari permintaan individu. Nah, misal contohnya adalah misal teman-teman nonton gitu ya. Ada satu mahasiswa beli satu tiket.
dan ada mahasiswa lain membeli 2 tiket. Jadi 3 tiket itu adalah permintaan pasar. Nah, misal satu kelas ini ada 50 misal. Nah, 50 orang ini gitu, atau 50 mahasiswa ini dia membeli bakso misal. Nah, rata-rata pembeliannya dari 40 atau 50 orang ya, katakanlah 50 orang ya. 50 orang itu rata-rata per hanya membeli 2 bakso. Berapa permintaan pasarnya? Jadi misal ada 40 mahasiswa, masing-masing membeli 2 mangkok bakso. Berapa permintaan pasarnya? Ya 50 kali 2, permintaan pasarnya adalah 100. Sini digambarkan dalam apa? Simulasi seperti ini ya. Kumpulan permintaan pasar adalah akumulasi atau penjumlahan dari permintaan-permintaan individu. Ya. Oke. Kemudian kita bahas mengenai surplus konsumen. Nah, kemarin kita sudah sedikit spill ya terkait dengan surplus konsumen dan surplus produksi atau kelebihan. Kalau ini beda ya, surplus konsumen. Kalau kemarin kelebihan penawaran dan kelebihan permintaan. Nah, kalau surplus konsumen itu kalau Ibu gambarkan dia adalah keuntungan ya, keuntungan dari seorang konsumen. Atas apa? Atas sejumlah barang gitu ya, atau selisih harga pasar dengan kemampuan yang dia beli. Jadi tambahannya buat teman-teman, surplus konsumen merupakan keuntungan psikologis bagi seorang konsumen. Keuntungan psikologis dari seorang konsumen dari apa? Dari selisih harga yang bersedia mereka bayar dengan harga pasar. Nah, kemarin kan kita ada willingness to pay gitu ya, kemauan untuk membayar. Misal kalian punya uang 15.000 untuk 1 kali makan. Padahal 1 porsi makan di warung nasi ya gitu ya, itu 10.000. 15.000 minus 10.000, 5.000-nya itu adalah surplusnya kalian, surplus konsumen. Ya, jadi adalah selisih harga yang bersedia dibayar dengan harga pasar. Nah, contohnya misal gini ya, sebenarnya kalian rela membeli apa ya kira-kira kopi gitu ya, poin kopi misal 30.000, tapi ternyata di situ ada diskon misal hari kemerdekaan, harganya menjadi 15.000. Nah, selisihnya dari 30.000 ke 15.000 dinamakan surplus konsumen. Ya. Nah, kalau digambarkan di sini, nah ini segitiga yang ini adalah surplus konsumen. Oke. Kemudian kita masuk ke realitas model utilitas kardinal. Nah, ini kan semua tadi ini adalah utilitas-utilitas yang diangkakan tadi, maknanya adalah sebenarnya kepuasan konsumen itu bisa diukur dengan kuantitas ya, atau dengan angka gitu ya, supaya bisa digambarkan dalam bentuk kurva, dalam bentuk persamaan dan sebagainya ya. Nah, ini ada realitasnya. Realitas dari model utilitas kardinal itu seperti apa? Nah, asumsinya tentang utilitas suatu barang itu sangat sulit diterapkan, jelas. Karena apa? Enggak beda ya total utilitas satu orang dengan orang yang lain untuk makan 1 mangkok dengan 2 mangkok itu jelas total utility-nya akan beda, Mbak Mas. Misal Mbak-mbak yang biasa sering diet, jangankan 1 mangkok ya, setengah mangkok aja mereka ya sudah puas, sudah kenyang gitu ya. Beda dengan tadi, misal mas-mas yang lapar gitu, mungkin habis olahraga dan sebagainya, mereka jelas akan kurang puas ya, 1 mangkok itu masih lapar dan sebagainya. Nah, ini yang dinamakan realitas model utilitas kardinal yang tadi Ibu sebutkan. Sebenarnya kepuasan konsumen tidak bisa diukur ya, karena memang sangat sulit
sangat relatif, beda-beda gitu ya. Kemudian rasionalitas konsumen ini terpengaruh oleh sikap emosional konsumen. Contohnya, yang kemarin tuh faktor yang mempengaruhi jumlah yang akan dibuka, yaitu salah satunya iklan, kemudian lingkungan, gengsi. Nah ini contohnya yang kemarin gitu ya. Kalian akhirnya kalau FOMO itu termasuk korban iklan nggak ya Mbak Mas ya? Beda ya. FOMO itu ikut-ikutan ya. Iklan, misal kalian akhirnya beli itu karena korban iklan gitu. Apa ya kira-kira contohnya? Coba siapa yang mau mencontohkan? Kalian akhirnya beli produk itu karena korban iklan. Ini tetap dapat poin ya siapa yang aktif di kelas ya. Contohnya apa Mbak Mas? Contohnya, Purnama. perkenalkan nama saya Avinda Heni Oke. dari kelas K3. Contohnya orang yang kemarin baru-baru saja membeli Labubu karena sebuah iklan yang Labubu? Boneka? Iya. Oh ya. Labubu yang versi apa itu? Kan ada macam-macam. Yang mereka menjadi FOMO beli Labubu karena diiklankan oleh seorang K-pop. K-pop. Lisa Blackpink. Oh gitu. Ya, Jadi boleh. Akhirnya mereka beli itu gitu ya, karena pengaruh itu. ya. BA-nya gitu ya, BA-nya idolanya gitu ya. Oke, bisa. Kalau yang akhirnya gengsi. Siapa yang bisa mencontohkan? Jadi konsumen itu kadang-kadang beli bukan karena harga yang tadi yang kita bahas, tetapi dia karena gengsi gitu. Contohnya apa? Yang lain? Contoh FOMO karena gengsi. Izin menjawab boleh nggak Bu? Ya boleh lah. Yuk. Nama saya Ahmad Torik Gifari dari K4. Torik, Untuk boleh. yang gengsi, ya untuk gengsi bisa seperti contohnya dulu banyak banget kasus gengsi tuh HP, iPhone gitu Bu. Jadi gengsi kalau nggak iPhone tuh nggak gitu. Oke, berarti beli iPhone bukan Ya, karena sebenarnya butuh HP ya, tetapi untuk gengsi atau ya, status gitu ya, karena orang yang pakai iPhone orang kaya nih ya gitu ya, benar Bu. atau gengsi atau status. Oke, betul ya seperti itu. Jadi rasionalitasnya konsumen ini juga dia kadang-kadang melakukan keputusan untuk mengkonsumsi itu karena sikap emosional konsumen yang dipengaruhi oleh iklan, kemudian lingkungan, gengsi dan sebagainya. Jadi ini yang menjadi realitas model kardinal. Tidak selalu loh mereka itu akan hitung-hitungan secara kuantiti ataupun dari secara harga. Nah, kalau tadi dicontohkan oleh Torik, iPhone itu kan harganya mahal ya. Nah, ini kadang-kadang kalau fungsinya sama bisa tergantikan dengan harga yang middle gitu ya, tanpa kita harus mengeluarkan belasan juta, katakanlah HP 5 juta saja, kalau kita melihat dari kepentingannya atau kebutuhannya HP untuk komunikasi, HP untuk medsos dan sebagainya, mungkin bahkan foto dan sebagainya, itu bisa tergantikan yang 5 juta, why kita harus membeli yang belasan juta misal. Ya karena ternyata tidak hanya kuantitas saja loh, atau hitung-hitungan dari sisi harga saja yang tadi bisa menaikkan utilitas, tapi dari sisi gengsi atau emosional konsumen tadi. Nah, ini dijadikan peluang juga ya sebenarnya oleh para produsen bahwa emosional konsumen ini juga menjadi priority atau taktik atau strategi untuk mereka berjualan juga gitu ya. Nah, psikologi marketing lah ya, mereka pasti akan mempelajari itu. Kemudian realitas apa lagi untuk utilitas kardinal ini, yang utilitas yang didekati dengan hitungan gitu ya, atau bisa dikuantifikasikan, yaitu konsumen ini memutuskan membeli produk jika harga dan manfaat produk sama atau sebanding. Nah, ini juga realitas juga. Jadi kadang-kadang kita juga akan melihat benefitnya apa, ya. Sepadan nggak dengan harganya, worth it nggak gitu istilahnya.
Kemudian apa namanya, atribut ya. Nah, atribut suatu barang sebagian dapat diukur dengan kualitas dan harga produk. Makanya fitur ya, fitur. Biasanya kalau kalian beli apa ya, itu tadi gadget tadi ya, semakin fiturnya, atributnya, fasilitasnya dan sebagainya semakin banyak, ya mereka mau akan membayar lebih mahal misalnya. Atau mungkin mobil gitu ya, mobil itu mungkin fiturnya dia lebih canggih, lebih lengkap, safety-nya dan sebagainya lebih lengkap, dia pasti akan kualitasnya lebih bagus, lebih awet dan sebagainya, maka harga produknya dia akan semakin tinggi. Nah, ini realitasnya memang kepuasan itu akan sepadan dengan fasilitas yang diberikan atau atribut yang disuguhkan dari setiap produk gitu ya. Nah, ini kardinal sudah ya. Jadi kardinal itu adalah kita intinya mengukur kepuasan dengan bentuk kuantitas, kuantifikasi atau dalam bentuk angka. Tapi ada beberapa realitas ini tadi yang mendasari realitasnya seperti ini tadi. Oke, sekarang kita masuk ke ordinal. Ordinal, pendekatan ordinal. Nah, asumsi dari pendekatan ordinal ini adalah kepuasan itu tidak bisa dikuantifikasikan atau tidak bisa dikuantitatifkan. Dan antara satu konsumen dengan konsumen yang lain akan mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang dalam jumlah yang jenis yang sama. Ya, ini realitasnya memang seperti ini ya. Jadi misal apa namanya, yang tadi cowok dengan cewek saja sama-sama sama-sama lapar, satu mangkok bagi cewek mungkin sudah over gitu ya, sudah berlebih gitu ya untuk kepuasannya. Tetapi kalau untuk laki-laki dia masih kurang. Gitu ya. Ini dia punya tingkat kepuasan yang berbeda dalam mengkonsumsi barang, baik dalam jumlah yang sama. Ya. Contohnya mungkin bisa nggak teman-teman bisa mencontohkan untuk konsumsi yang sifatnya rasional. Rasional itu adalah masuk akal dan konsumen yang punya preferensi atau pilihan. Misal saya contohkan ya, ada mahasiswa lebih suka dua jaket branded daripada kalau ini ya rasional ya. Kalau dikasih kemampuan membeli dua jaket branded, dia memilih membeli dua jaket branded daripada yang satu jaket branded. Ini rasional karena dia memang punya preferensi suka barang-barang branded. Gitu ya. Oke. Kemudian muncul pendekatan ordinary yang menunjukkan tingkat kepuasan mengkonsumsi barang dalam modal kurva. Jadi ini tidak berbentuk angka-angka, tetapi dia berbentuk kayak ini ya, dalam artian ranking, kemudian dia lebih bagus gitu ya. Jadi ukurannya itu lebih bagus, lebih preferensi, lebih dipilih dan sebagainya. Jadi ini nanti akan didekati dengan namanya indifferent curve di dalam mengkonsumsi barang atau IC, indifferent curve. Nah, contohnya penggunaan metode ordinal ini antara lain ya contohnya dalam suatu lomba atau kejuaraan. Nah, ini diukur indeks prestasinya. Dan pengukuran ini sifatnya kualitatif. Ya, jadi tidak berupa angka tapi berupa penilaian bagus, sangat bagus, paling bagus misalnya. Kemudian asumsi dasar seorang konsumen ini adalah di dalam ordinal pendekatan ordinal ini gitu ya. Dia asumsinya konsumen itu adalah konsumen yang punya sifat rasional. Rasional itu setiap tindakannya dia mempunyai skala preferensi, skala pilihan dan mampu meranking kebutuhan yang dimilikinya. Nah, contohnya misal kebutuhan kalian itu dalam daily-nya itu kan banyak ya. Makan, kemudian minum, pakaian, BBM dan sebagainya. Nah, itu teman-teman punya skala preferensi atau rankingan gitu ya, rankingan dalam kebutuhan yang dimiliki. Kemudian kepuasan konsumen ini dapat diurutkan atau ordering namanya. Ya, dapat diurutkan. Mana dulu? Oh, berarti first itu makan dulu harus di situ.
Kalian kalau tidak makan mungkin tidak kuat beraktivitas, tidak kuat kuliah, tidak kuat untuk jalan ke kampus gitu ya, tidak kuat mikir dan sebagainya. Nah ini harus diurutkan, makan nomor 1 daripada konsumsi yang lain. Nah, ini jadi sifatnya ordinary. Jadi diurutkan bukan berupa angka. Kemudian asumsi apa lagi? Asumsi dasar apa lagi? Yaitu konsumen lebih menyukai yang lebih banyak dibandingkan yang lebih sedikit. Ya, artinya semakin banyak yang dikonsumsi, barangnya menunjukkan semakin tinggi tingkat kepuasan yang Jadi ini 3 asumsi ya. Pertama tadi saya ulangi, konsumsi bersifat rasional, ada skala preferensi ya, mampu meranking kebutuhan, kemudian kepuasan konsumen dapat diurutkan atau ordering, dan konsumen lebih menyukai barang yang lebih banyak daripada yang sedikit. Kemudian pendekatan ordinal ini membutuhkan tolok ukur pembanding yang disebut dengan kurva indifferent. Asumsinya dari kurva indifferent ini seperti apa asumsinya di sini? Asumsinya adalah model utilitas secara ordinal atau kepuasan konsumen ini dapat diukur dalam satuan apapun. Nah, utilitas konsumen itu merupakan fungsi dari barang X, Y, dan Z. Jadi kepuasan kalian sebagai seorang konsumen itu merupakan fungsi dari apa? Dari barang X yang kalian konsumsi, barang Y yang kalian konsumsi, barang Z yang kalian konsumsi. Sehingga keseimbangan kepuasan konsumen, marginal rate of substitution itu adalah delta Y sama dengan delta Y per delta X sama dengan minus marginal utility of X dibagi dengan marginal utility of Y. Gitu ya. Jadi apa namanya, marginal rate of substitution itu adalah marginal itu perubahan, rate adalah tingkat, substitution itu adalah pengganti Mbak Mas. Jadi kalian itu kan punya budget constraint tadi, kendala anggaran. Jadi kalian itu bisa menggantikan antara barang X dan Y, misal food and clothes, makanan dengan pakaian. Nah, ketika kalian memperbanyak konsumsi makanan, maka kamu akan mengorbankan pembelian pakaian menjadi lebih sedikit. Tapi kalau kalian lebih memilih membeli baju atau pakaian lebih banyak, kalian akan mengorbankan pembelian makanan lebih sedikit. Jadi ini namanya marginal rate of substitution X and Y. Jadi tingkat perubahan marginal atas barang X yang bisa digantikan dengan barang Y atau sebaliknya. Ya, substitusi barang Y yang digantikan barang X gitu ya. Jadi intinya gini, berapa Y yang rela dikorbankan untuk membeli X, misalnya seperti itu. Contohnya, kalian senang nongkrong di kafe, tapi kalian juga akan membeli buku, misal. Nah, untuk membeli buku, misal ada 3 mata kuliah yang mewajibkan untuk membeli buku, ya harus digantikan dengan mengurangi nongkrong di kafe. 1 kali nongkrong di kafe bisa menggantikan 2 kali beli buku, misal seperti itu. Nah ini perubahan of Y ya dibagi dengan perubahan Y sama dengan minus marginal utility, ya, minus marginal utility perubahan kepuasan dari barang X dibagi dengan perubahan kepuasan barang Y, gitu ya. Jadi intinya MRS ini ditambahkan catatannya marginal rate of substitution. MRS sama dengan marginal rate of substitution. Oke.
Ya, marginal rate of substitution ini sama dengan misal berapa Y yang rela dikorbankan untuk X, ya, untuk X barang ya, Y dan X. Nah, saya kasih keterangan seperti ini supaya nanti teman-teman bisa paham gitu ya. Kemudian maksimisasi kepuasan konsumen ini dibatasi oleh garis anggaran atau budget line, Mbak Mas. Jadi tidak bisa kalian itu saya mau dua-duanya, mau nongkrong dan mau beli mau beli 2 buku tadi. Saya pokoknya mau nongkrong sehari 2 kali dan beli buku. Ya kalau punya duitnya, gitu ya. Kalau ada duitnya oke, jalan aja, gitu ya. Tapi kalau tidak ada duitnya, berarti ini kan dibatasi, kepuasan kalian dibatasi oleh budget line atau garis anggaran. Sehingga kombinasi konsumsi dua nongkrong tadi dengan buku itu tidak bisa dua-duanya dimaksimalkan. Ya bisa dimaksimalkan dengan kendala anggaran yang ada. Ya, nah ini kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi bentuk kurva indifferent ini adalah quantity barang of Y yang kalian konsumsi dan ini adalah quantity barang of X. Ya. Nah, di sini disebut juga dengan kurva kepuasan yang sama. Ya, kurva kepuasan yang sama di sini. Nah, ini misal silakan mau di Y-nya apa? Misal Y-nya makan, kemudian X-nya adalah minum misal. Nah, ketika kalian memperbanyak makannya, maka kalian harus mengurangi X-nya, gitu ya. Kemudian kalau mengurangi makan, kalian bisa menambah X-nya. Nah, ini dinamakan indifferent curve, ya. Dinamakan indifferent curve. Jadi kombinasi antara konsumsi dua jenis barang, yaitu makan dan minum. Nah, titik A ini adalah titik di mana menghasilkan kepuasan yang sama dalam apa? Mengkonsumsi barang Y dan mengkonsumsi barang X. Ini juga kepuasan yang sama dalam mengkonsumsi barang Y sebesar ini dan barang X sebesar I. Ya, ini dinamakan indifferent curve. Nah, kemudian apa saja sih sebenarnya karakteristik dari indifferent curve, gitu ya? Nah, indifferent curve ini adalah menunjukkan kepuasan yang sama di antara semua produk yang dikonsumsi. Kemudian yang kedua yaitu preferensi atau pilihan kepuasan konsumen itu bertingkat ya secara konsisten. Nah, kepuasan konsumen ini ditandai dengan semakin banyak barang yang dikonsumsi. Maka tadi asumsi yang pertama itu kan konsumen cenderung menyukai barang yang dikonsumsi lebih banyak, gitu ya. Kemudian kepuasan konsumen dicapai dari setiap kombinasi barang yang dihasilkan, barang yang menghasilkan kepuasan total. Nah, ciri-ciri kurva indifferent, kalau tadi kita lihat gambarnya cekung gitu ya, dia turun dari kiri atas ke kanan bawah untuk kombinasi antara barang X dan Y. Cek, turun dari kiri atas ke kanan bawah. Dia merupakan kombinasi dua barang Y dan X. Ya, Y dan X. Oke. Kemudian mempunyai slope yang negatif, cembung ke arah origin. Dia cembung ke arah origin, titik origin. Dan dia negatif. Gitu ya. Kalau ini naik, ini turun. Gitu ya. Kalau ini turun, ini naik. Slope-nya negatif. Kemudian tidak mungkin dia akan berpotongan, ya tidak mungkin dia berpotongan, ya cuma satu garis saja, gitu ya. Oke, kemudian kumpulan kurva indifferent menjadi kurva indifferent match. Nah, ini nanti
Bisa ya, IC-nya tidak cuma satu, ada IC2 gitu ya, di atasnya lagi ada IC3, di atasnya lagi ada IC4, seperti itu ya. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi, cirinya turun dari kiri atas ke kanan bawah, slope-nya negatif cembung ke arah origin, tidak saling berpotongan gitu ya. Kemudian kurvanya menjadi indifferent maps. Kumpulan kurvanya menjadi indifferent. Nah, seperti ini. Nah, di sini adalah karakteristik dan ciri kurva indifferent. Nah, di sini IC1 dan IC2 ini, IC1 dan IC2. Kemudian kalau di sini apa namanya? Terjadi juga yang mungkin kan ada IC2 dan IC1 di sini. Oke, kalau di sini itu belum ada budget lainnya ya, Mbak Mas. Jadi di sini masih kombinasi kepuasan yang sama. Ya. Kalau dilihat dari kepuasannya lebih besar mana ya? Lebih besar yang IC2. Semakin ke kanan ya, kalau kita bisa lihat di sini berarti kan tadi kecenderungannya konsumen dia akan semakin lebih banyak mengkonsumsi barang ya. Maka tingkat kepuasannya semakin besar. Nah, misal di sini sama-sama pada garis ini. Nah, di sini dia kepuasannya lebih besar IC2 daripada IC1 total utilitasnya. Kenapa? Semakin ke kanan itu kan sebenarnya semakin menunjukkan berapa banyak gitu ya, semakin banyak Y dan X yang akan dikonsumsi. Kalau di sini adalah perpotongan gitu ya, perpotongan antara IC2 dan IC1. Nah, ini kira-kira untuk titik yang sebelah kanan ini, gitu ya, kalian kalau sebagai seorang konsumen bisa nggak mencontohkan Y-nya apa, X-nya apa, kemudian kalian milih pada titik yang mana? Ya, siapa? Jadi Y-nya ini adalah komoditas barang yang kalian konsumsi, X juga komoditas yang kalian konsumsi, tapi penggunaan dua barang ini menghasilkan kepuasan yang sama. Nah, kemudian kalian milih yang mana? Bisa contohkan nggak? Siapa? Silahkan. Ingat, indifferent curve adalah kombinasi konsumsi dua barang tetapi menghasilkan kepuasan yang sama. Oke, kalau yang ini gitu ya, ada IC2 dan IC1, kalian kira-kira milih yang mana? Karena setiap konsumen punya preferensi ya, punya pilihan ya. Oke. Siapa yang berani mencontohkan pada titik mana kalian akhirnya memilih, kemudian kombinasi antar barang apa yang kalian konsumsi? Silahkan. Ini kan titik ini sebenarnya dia menunjukkan, oh tingkat Y-nya segini yang dikonsumsi dengan tingkat X seperti ini. Kemudian kalau dia mau pindah di titik N, oh berarti dia harus mengorbankan Y sebanyak ini penurunannya gitu ya, segini gitu ya, untuk mendapatkan X sebesar ini gitu. Sama juga dengan yang IC2. Misal untuk mengkonsumsi Y, dia tingkat kepuasannya tertinggi pada ini. Kemudian dia masih punya anggaran tuh untuk membeli X pada tingkat ini. Gitu ya. Nah, kemudian kalau pada titik M, gitu ya, dia akan mengorbankan ya Y-nya turun, dikurangi belinya, tapi untuk menggantikan X, penambahan X sejumlah ini. Siapa yang berani mencontohkan? Satu saja. Silakan. Barang apa sama apa? Mbak Mas, indifferent curve. Sudah, nggak ada. Ya, ini misal apa ya? Selain skincare sama ini apa kira-kira? Yang cowok. Saya Bu.
Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Tegar dari K3. Saya akan Oke. memberikan contoh seperti ketika saya pergi ke warung nasi, warung makan itu saya membeli nasi dan lauk pauk. Contohnya, biasanya saya membeli nasi 3 piring dan lauk 2 potong ayam. Nah, ketika ingin meningkatkannya, Oke, maka oke, saya oke, mengurangi Abdurrahman. X. Abdurrahman. Contohnya, ketika Sebentar, Abdurrahman. Ini, dan yang L apa? Yang L apa? Yang M apa? Yang titik L ini di indifferent curve-nya, itu L-nya kamu apa? Nasi, M-nya apa? Atau Y-nya apa? Sorry. ayam potong, Bu. Y-nya ayam potong. Oke, X-nya apa? X-nya? Nasi, Bu. Oke, Y-nya nasi. X-nya apa? X-nya? Y-nya ayam potong, X-nya nasi. Oke, terus kalau L ini gimana penjelasannya? Ayam, L, titik L. L, kamu membeli sejumlah nasi lebih besar atau lebih kecil dari X? Berarti lebih kecil, Bu. Ya, apanya yang lebih kecil? Lebih sedikit? Ya kan, Bu, berarti lebih kecil. Sedikit daripada apanya? Lauknya, Bu. Oh, X nasi ya tadi ya? Sedikit beli nasinya, Bu. Ya. Oke, X-nya adalah nasi, kemudian Y-nya adalah ayam. Nah, pada titik K ini, Mas Abdurrahman membeli lebih banyak ayam ya, tapi lebih sedikit nasi di sini. Kemudian yang N ini, Mas Abdurrahman mengurangi pembelian ayam untuk lebih banyak pembelian nasi. Gitu ya. Nah, titik N dan K ini sama-sama menghadirkan tingkat kepuasan yang sama. Ya, dinamakan indifferent curve tadi. Gitu ya. Oke, thank you Mas Abdurrahman. Oke. Ya. Nah, kemudian kita lanjut di sini. Di sini ada marginal rate of marginal rate of substitution, yaitu menunjukkan jumlah barang Y yang rela dikurangi disebabkan konsumen menambah barang X. Nah, ini tadi yang contohnya adalah Mas Abdurrahman adalah nasi gitu ya dengan ayam goreng tadi. Nah, setiap titik A, B, C, D, E ini adalah marginal rate of substitution nasi dan ayam. Ya, hasilnya adalah minus delta Y gitu ya. Delta Y itu perubahan nih. 9 ke 3, oh berarti 3. Minus delta X gitu ya. Dari 1 ke 2. 1. Jadi hasilnya MRS adalah minus 3 di situ. Oke, itu marginal substitution, marginal rate substitution of X dan Y. Gitu ya. Nah, kemudian itu tadi indifferent curve sudah. Kemudian kita bahas mengenai garis anggaran atau budget line. Nah, ini yang tadi Ibu sampaikan. Setiap konsumen itu pasti punya budget constraint atau kendala anggaran, dinamakan dengan budget line. Nah, merupakan constraint atau budget line ketika kemampuan konsumen secara umum itu diukur dengan satuan uang atau money atau M di sini. Ya. Sehingga setiap kalian membeli barang, harga barang X dikali dengan jumlah barang X, ya, tadi misal nasi harganya 5.000 dikali dengan berapa bungkus nasi ditambah dengan harga barang ayam gitu ya, dikali dengan jumlah ayam yang kalian beli, itu lebih kurang sama dengan dari M. Ya. Harusnya lebih kurang sama dengan. Karena apa? Maksimalnya adalah sama dengan. Kalau lebih besar gimana kira-kira? Kalau semua pembelian ini, P kali Q semua barang yang kalian konsumsi, ini lebih besar dari M, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Kurangan budget atau
kepuasannya Berlebihan berkurang. atau kurang. Ya, yang jelas bukan kepuasan berkurang ya, tapi budgetnya kurang gitu ya. Ya hutang toh, ya kalian beli banyak barang dengan harga kali jumlah Q-nya itu lebih besar daripada uang atau kemampuan kalian untuk membayar, berarti secara tidak langsung kalian adalah hutang di situ. Nah, ini M ini adalah sebenarnya garis anggaran. Ini tidak boleh melebihi dari M atau kemampuan kalian untuk membayar. Nah, kemudian jika konsumen ingin menggunakan semua anggaran yang tersedia, ini harusnya sama dengan M. Benar, aku nggak bisa. Kamu ada undangan apa enggak? Jam 11. Wakil ya. Jika konsumen ingin menggunakan semua anggaran yang tersedia, ini sama dengan M. Jadi ini habis nih uangnya untuk semua konsumsi. Kali Q. Yang IKU, Mbak. IKU triwulan ketiga. Itu kayaknya masih pemberitahuan aja sih. Maaf ya. Kemudian tadi ini budget line. Nah, belanja ini tidak boleh melebihi dari garis anggaran ini. Nggak bisa di atasnya garis anggaran ini. Dia harus persis sama dengan ini berarti habis atau di bawah garis anggaran atau di bawah budget line ini. Paham ya di situ ya. Oke. Kemudian kurva anggaran dan perubahan anggaran. Nah, di sini nih kalau yang sebelah kiri ini adalah pergeseran namanya. Pergeseran garis anggaran, yaitu naiknya jumlah Y. Ini kan kalau dilihat dia sejajar ya perubahannya. Ya, di sini. Dia Y-nya juga naik. Nah, kemudian kalau ini adalah pergeseran garis anggaran dari A ke A2 saja. Naiknya jumlah X ya ini diperlihatkan dari A1 ke A2, tetapi Y-nya ini tidak berubah, Y-nya tetap. Ini disebabkan karena apa? Oh, karena turunnya harga barang X. Ingat, hukum permintaan adalah ketika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Nah, ini terjadi apa? Penurunan harga A. Nah, karena ada penurunan harga barang X gitu ya. Sehingga terjadi peningkatan nih dari A1 ke A2. Ini namanya pergeseran garis anggaran A1 ke A2 dikarenakan turunnya harga barang X. Kalau ini dikarenakan naiknya anggaran konsumen. Ya, oke, next. Menentukan jumlah kepuasan konsumen. Nah, ini adalah kombinasi, ingat tadi IC itu adalah indifferent curve gitu ya. Kepuasan konsumen yang sama dari konsumsi dua jenis barang. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini ada IC1, IC2 dan IC3. Indifferent curve-nya ada 3 di sini. Nah, kemudian di sini sudah ada yang namanya budget line. Ya, ada budget line. Oke. Kita perhatikan. IC1 ada di sini nih ya. IC1 itu titik A dan B ya menunjukkan kepuasan konsumen dia belum optimal. Ya, belum optimal. Kemudian kalau yang IC2 dengan titik C ya, konsumen mencapai titik optimal. Kemudian IC3 dengan titik D, anggaran konsumen tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan barang X dan Y. Nah, kita perhatikan di sini. Kenapa A dan B ini belum optimal? Karena apa? Dia masih punya anggaran sebenarnya di sini. Anggaran ini bisa digunakan untuk meningkatkan kepuasan konsumen sehingga menjadi optimal. Karena ini masih di bawah budget line. Tapi kalau yang bersinggungan antara indifferent curve dengan budget line ini dikatakan optimum. Karena apa? Ya sudah habis. Itu ya. Dan ini paling titik optimum di mana uang belanjanya atau anggarannya itu bisa dibelanjakan
dengan kombinasi Y sebesar ini dengan X sebesar ini. Dan kecenderungannya asumsinya tadi kan konsumen semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka tingkat kepuasannya semakin tinggi. Gitu ya. Jadi inilah titik yang paling optimal, yaitu apa? Perpotongan antara indifferent curve dengan budget line. Nah, kalau yang di atas, Bu, bagaimana? Misal di titik D ini. Di titik D ini, ya sebenarnya kalau dilihat kepuasannya dia lebih tinggi daripada IC2 maupun IC3. Karena apa? Konsumsi yang dibeli gitu ya, konsumsi barang dia lebih besar dibanding yang lain gitu ya jumlahnya. Dibanding yang lain. Tetapi apa? Dia berada di atas budget line, di atas garis anggaran. Yang ini tidak memungkinkan dilakukan karena apa? Ya tidak cukup uangnya untuk membeli sejumlah Y segini gitu ya, dan sejumlah barang X sebesar ini, duitnya nggak cukup. Ya sehingga konsumen harusnya dia memaksimumkan gitu ya pada garis ini. Atau kalau memang pengen saving gitu ya, atau pengen sisa dan sebagainya, dia berada di bawah garis anggarannya. Ini nanti bidang ini adalah kemampuan si konsumen ini untuk tabung atau saving tadi. Ya. Oke, saya berhenti sampai ordinal approach ini dulu ya. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan tidak? Pendekatan ordinal ini dengan indifferent curve-nya gitu atau cardinal approach tadi atau pendekatan cardinal dengan marginal utility dan total utility-nya. Siapa yang mau bertanya silahkan, karena ini kan muatannya banyak tuh, takutnya nanti sudah saya ajak running ke materi dengan cepat tapi ternyata teman-teman tidak paham gitu ya, atau mungkin ya silahkan kalau ada nih apa namanya pertanyaan. Dapat undangan nggak? Mbak Dina, dapat undangan nggak? Oh belum mulai ya udah. Aku wakil ya, Mbak tolong ya, oke. Paling koordinasi dulu. Gimana Mbak Mas, ada pertanyaan nggak Mbak Mas? Lanjut? Bisa ditangkap ya? Bisa, Bu. Masih oke ya? Masih bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang ke keseimbangan konsumen. Nah, di sini ada titik singgung antara kurva indifferent konsumen dengan garis anggaran yang tadi ya. Nah, secara matematis ya slope itu kemiringan dari kurva-kurva indifferent tadi sama dengan slope-nya kurva garis anggaran. Ya. Kurva garis anggaran itu menunjukkan adalah minus dari PX per PY. Sehingga marginal rate of substitusi itu adalah sama dengan minus PX harga X dibagi dengan minus harga Y. Gitu ya. Kemudian kalau dibuat persamaan yaitu minus MRY itu kan tadi rumusnya adalah minus MUX gitu ya. Dibagi dengan minus MUY. Ini nih di slide yang sebelumnya. Nah ini, yang di slide ini adalah MRSXY adalah minus MUX per MUY. Situ. Nah, karena di sini simulasinya adalah maka minus MUX per MUY sama dengan minus
PX per PY, ya, sehingga MRS sama dengan minus PX per PY sama dengan minus MUX per Y sama dengan ya diferensial atau turunan pertama gitu ya dari Y dibagi dengan turunan pertama dari X gitu ya. Nah, ini. DY DX ya. DY DX. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat yang di atas tadi gitu ya. DY DX. Nah. Ya, ini MRS sama dengan delta Y, delta X. Ya. Oke, kemudian yang ini, nah, pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen. Nah, ini kita underline di sini ada pengaruh pendapatan. Ya, pendapatan. Nah, income consumption curve, ya, ICC, itu adalah kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Jadi, di sini adalah ICC. ICC adalah income consumption curve, kurva konsumsi pendapatan konsumen. Nah, itu dilihat dari apa? Dilihat dari sini. Nah, di sini ini adalah budget line A1 garis ini adalah budget line, kemudian dia berpotongan dengan IC1. Kemudian budget line 2 ya, garis anggaran 2 dia berpotongan dengan IC2. Budget line 3 dia berpotongan dengan IC3. Di mana ini adalah tingkat optimum utilitas ya. Titik-titik ini adalah optimum utilitas. Nah, optimum utilitas ini adalah income ya, kalau kita satukan titik-titiknya ini ya, satukan titik-titiknya ini dinamakan ICC atau income consumption curve, yaitu kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan maksimum. Jadi titik-titik ini ya, yang bersinggungan IC dengan budget line itu adalah maximum utility. Ya, titik konsumsi dua barang yang menghasilkan maksimum utility. Nah, kemudian kombinasi dari maksimum utility ini menjadi disebut sebagai apa? Tingkat pendapatan konsumsi atau ICC, ya, kurva pendapatan konsumen atau kepuasan maksimum pada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Kemudian kurva Angel. Nah, kurva Angel ini ada di bawahnya, gitu ya. Yang menunjukkan di sini adalah income, kemudian di sini adalah X, gitu ya, yaitu menunjukkan hubungan antara pendapatan konsumen, income konsumen dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Ya, semakin tinggi income-nya, maka semakin tinggi barang yang bisa dia konsumsi di sini. Nah, ini sejalan dengan kurva ICC ini yang ada di atas tadi, ya, yang ada di kepuasan ya, kurva kepuasan. Kalau di sini adalah menunjukkan kurva income-nya, income berapa jumlah tingkat income dengan berbagai jumlah barang yang bisa dibeli pada tingkat income tertentu tadi, dinamakan kurva Angel, yaitu hubungan antara pendapatan konsumen dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Oke, ya. Jadi jangan bingung ya, meskipun gambar kurvanya tumpuk-tumpuk seperti ini. Ya, teman-teman dipetani satu-satu seperti yang Ibu sampaikan, gitu ya. Oke, kemudian pengaruh perubahan harga. Kalau tadi pengaruh pendapatan, sekarang adalah pengaruh perubahan harga. Ini saya highlight ya di sini. Oke. Nah, di sini namanya adalah price consumption curve atau PCC. Oke,
Price Consumption Curve atau PCC, yaitu kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan yang sama, kepuasan maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Pada berbagai tingkat harga. Sehingga di sini kalau kita mau melihat di sini adalah terjadi perubahan harga ya, perubahan harga dari X gitu ya, dari X, perubahan harga dari X, sehingga di sini seolah-olah budget line-nya itu bergeser. Ya, dari A1, A2, A3. Nah, ingat tadi di budget line di atas itu kan kalau yang bergeser semuanya adalah karena perubahan income, ini tunggu. Nah, ini adalah berubah semua karena perubahan income. Kalau di sini bergeser karena hanya ada perubahan salah satu harga barang X saja di sini. Nah, di sini dijelaskan di sini. PCC. Nah, PCC ini ketika terjadi perubahan harga barang X, nah ini seolah-olah garis budgetnya dia akan berubah seperti ini dari A1, A2, A3. Nah, di sini ada ICC juga. IC, indifferent curve yang memotong perpotongan atau berhimpit dengan budget line A1, A2, A3. Nah, titik-titik dari optimum maksimum utilitas ini yang perpotongan A1 dengan IC1, A2 dengan IC2, kemudian A3 dengan IC3, itu kalau digabung menjadi PCC. PCC adalah Price Consumption Curve. Ya, terjadi karena ada perubahan tingkat harga, yaitu harga barang X di sini. Sehingga kalau di breakdownkan pada kurva permintaan konsumen, maka digambarkan seperti ini. Jadi ketika harga dari PX1 turun ke PX2, dia akan terjadi kenaikan jumlah barang yang dikonsumsi dari QX1 ke QX2. Kemudian ketika ada penurunan harga dari PX2 ke PX3, dia akan terjadi peningkatan permintaan dari QX2 ke QX3. Ini sejalan ya. Jadi ketika terjadi perubahan harga turun, maka jumlah barang yang akan dikonsumsi dia akan semakin banyak, dan ini sejalan dengan kurva permintaan. Gitu ya. Jadi kurva permintaan konsumen individual diturunkan dari titik-titik kurva PPC, ya, titik-titik dari kurva PPC yang menggambarkan jumlah barang yang diminta pada berbagai tingkat harga. Kemudian di sini kita lanjut ke efek pendapatan dan efek substitusi. Nah, efek substitusi ini terjadi bila mana kenaikan harga barang X akan menyebabkan naiknya permintaan barang Y. Gitu. Kemudian di sini dinamakan efek substitusi karena saling menggantikan di situ. Saling menggantikan. Kemudian efek pendapatan naiknya harga barang X berakibat penurunan relatif pendapatan konsumen. Jadi efek pendapatan ini naiknya barang X berakibat penurunan relatif pendapatan konsumen. Ya. Jadi kalau efek substitusi, kalau terjadi kenaikan harga barang X, maka permintaan barang Y naik karena orang beralih ke barang Y yang lebih murah. Ini dinamakan efek substitusi. Nah, dinamakan efek pendapatan jika barang X naik, gitu ya, maka secara relatif itu seolah-olah menurunkan pendapatan. Kenapa? Pendapatannya sebenarnya nggak turun ya, tapi kemampuan belinya yang turun. Karena apa? Harga barang misal nasi ya, yang tadinya 10.000 menjadi 15.000. Kalian yang tadinya 50.000 itu bisa berapa kali beli? 5 kali beli, hanya bisa 3 kali beli.
Berarti secara relatif itu pendapatan kalian itu turun, relatif ya, bukan secara nominal. Itu dinamakan efek pendapatan. Sehingga di sini kalau kita lihat di apa namanya kurva ini gitu ya, pada titik A gitu ya, ketika terjadi dia penurunan gitu ya, penurunan apa namanya substitusi gitu ya, dia akan menggantikan harga barang XY naik gitu ya, dia akan digantikan oleh X gitu ya. Jadi nanti permintaan X-nya dia akan lebih banyak. Misal X1 ke X2, coba kita lihat. X1 ke X2 dinamakan total efek. Nah, X2 ke X3 dinamakan efek substitusi. X2 ini, kemudian ke X1 ke X3, X1 ke X3 ya, dinamakan efek substitusi. Ya, efek substitusi kalau apa? Harga barang X naik gitu ya, harga barang X naik, maka permintaan barang Y akan naik. Kemudian efek pendapatan X3 ke X2, efek pendapatan. Bentar ya Mbak Mas. Udah. Itu X2 ke X3, efek pendapatan. X2 ke X3 di sini. Ya, ketika harga barang naik ya, kemudian seolah-olah ini yang bisa dibeli adalah ini turun gitu ya, penurunan relatif pendapatan konsumen. IJ-nya kan dia lebih pendek ya, lebih pendek daripada yang IJ2. Jadi ini ketika terjadi kenaikan harga barang X-nya ya. Nah, kalau ini adalah pertukaran ya, itu substitusi tadi terjadi masih dalam satu garis. Kalau ini sudah beda ya. Karena dia harga barang X-nya naik, sehingga kombinasi barangnya dia akan berubah gitu ya, dari X3 ke X2. Kemudian efek pendapatan dan efek substitusi untuk barang yang sifatnya inferior. Ingat, inferior kemarin adalah barang yang kualitasnya rendah ya. Barang yang kualitasnya rendah, ketika terjadi kenaikan pendapatan, dia akan mensubstitusikan. Contohnya kemarin beras dengan kualitas rendah akan disubstitusikan dengan beras premium ketika terjadi kenaikan pendapatan. Nah, contohnya di sini barang inferior. Kenaikan pendapatan konsumen akan menurunkan jumlah barang X yang diminta. Barang X ini adalah barang inferior tadi. Barang inferior atau barang yang berkualitas rendah. Nah, di sini terjadi kita lihat di sini X1 dengan ke X3 gitu ya. X1 ke X3 ini dinamakan efek substitusi ya, efek substitusi. Kemudian dari X3 gitu ya, X3 ke X2 gitu ya. Biasanya dari C ke ini gitu ya. Itu dinamakan efek pendapatan. Jadi dia akan mengganti dari titik C ini ke titik B. C ke titik B karena apa? Ada perubahan pada pendapatan. Ini pergeseran pendapatan ya, Mbak Mas. Pergeseran pendapatan. Ya. Jadi ini dikarenakan adanya efek pendapatan, gitu ya. Untuk barang inferior dia pasti akan dialihkan, ya, menurunkan jumlah barang X yang diminta. Karena apa? Dengan bertambahnya X-nya berkurang ke kiri kan ini, ke kiri, dia lebih bagus, lebih banyak memilih barang yang lebih baik kualitasnya. Ya, jadi dia berkurang.
Kemudian efek pendapatan dan efek substitusi untuk barang given. Ada barang given di sini. Nah, sifatnya dia menyerupai barang inferior. Sifat barang given itu menyerupai barang inferior. Yaitu jika barang inferior ini tuh jumlah permintaan juga akan turun. Nah, ini contohnya ya sama, barang itu kayak beras murah tadi ya, beras dengan kualitas yang murah gitu ya. Nah, ini dilihat, kita lihat di sini X1, X2 ini total efek ya. X1, X2 ini total efek gitu ya. Kemudian total substitusi itu X1 ke X3, perubahan total penggantian substitusi dari X1 ke X3 ya. Kemudian permintaannya turun ya, permintaannya turun. Kemudian X2 ke X3 itu efek pendapatan. X2 ke X3 dari B ke C ya, itu dinamakan efek pendapatan. Untuk sifatnya barang given. Jadi jika harga barang inferior turun, jumlah permintaan juga akan turun. Ya. Jadi kalau logikanya kan harusnya sebaliknya ya. Kalau harga barang inferior turun, maka permintaannya kalau barang normal ya, harga barang itu turun, maka permintaan harusnya naik. Tapi untuk barang inferior enggak. Ya, karena barang inferior ini kan tidak mempunyai kualitas yang bagus gitu ya, sehingga ketika harganya turun, maka jumlah permintaan akan turun. Kemudian untuk barang normal ya, ini barang normal. Menurunkan kurva permintaan yaitu ada namanya model kurva indifferent. Untuk barang normal dan superior ini berlakunya hukum permintaan. Atau harga naik maka permintaan akan turun. Harga turun permintaan akan naik. Dan untuk pendapatan berhubungan positif, ketika pendapatan naik maka jumlah yang diminta juga akan naik. Sehingga gambarnya seperti ini, Mbak. Di sini ada perubahan apa? Oh, di sini ada perubahan harga X. Kalau ada perubahan harga X direpresentasikan kenaikan permintaan barang X dari X1 ke X2. Nah, titiknya berubah. Jadi ini secara tidak langsung pendapatan naik ya, pendapatan seolah-olah naik ini di sini. Karena terjadi apa? Perubahan harga barang X gitu ya, terjadi pergeseran. Perubahan harga terjadi pergeseran. Logikanya karena itu barang normal itu berlaku hukum permintaan, ketika harga turun gitu ya, maka permintaan akan X naik ya, sehingga di sini direpresentasikan X1 ke X2 ini tadi. Titik indikatornya juga saya dari perpotongan budget line A1 dengan IC1. Kemudian karena ada penurunan tingkat harga X, maka ini bergeser ke kanan kan di sini. Sehingga ini nanti budget line juga setelah bergeser dari A1 ke A2, kemudian berpotongan dengan C2. Nah, kemudian untuk barang inferior berlaku hukum permintaan, tetapi di efek pendapatannya sifatnya negatif. Gitu ya. Jadi seperti ini, ketika P-nya turun gitu ya, P-nya turun, ya, PX1 gitu ya, tadinya di sisi sini, kemudian akan diikuti dengan permintaan X yang semakin bertambah. Ya. Nah ini, dengan efek pendapatannya negatif.
Kemudian menurunkan kurva permintaan dengan model kurva indifferent. Ini adalah barang given, gitu ya, ada barang given. Sifatnya sama dengan barang inferior, tetapi bertentangan dengan hukum permintaan. Ya, kalau yang sejalan dengan hukum permintaan, ya gambarnya ini sesuai dengan kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau ini bertentangan, berarti dia dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ini sama seperti tadi, sifat sama dengan barang inferior tetapi bertentangan. Jadi ketika terjadi penurunan harga barang X gitu ya, ini kan jumlah konsumsi X-nya naik ya. Ya, seolah-olah budget lainnya juga bergeser ke kanan. Dari titik ini gitu ya, kemudian bergeser gitu ya ke titik ini. Nah, kemudian di sini ada perubahan X. Di sini itu tidak direspon seperti yang tadi. Ketika terjadi penurunan harga X gitu ya, dari X1 ke X2, itu tidak direspon dengan kenaikan permintaan barang X dari X1 ke X2, tapi sebaliknya akan direspon menjadi penurunan konsumsi atau permintaan barang X dari X2 ke X1. Nah, ini untuk barang yang sifatnya given dan inferior, gitu ya. Nah, sudah selesai ya, alhamdulillah.